Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia ini secara umum ya, menurut Mbak Hmm. Firkoh, perempuan pada dasarnya udah cukup mudah kan untuk berada di ruang publik. Di Indonesia alhamdulillah lebih baik ya dibandingkan negara-negara muslim yang lain. Karena misalnya lihat aja Saudi Arabia yang baru aja menyetir mobil dan lain sebagainya itu baru diberikan sekarang. Kalau Ya, kita kan udah ngasih itu lama ya. ya, Jadi Islam yang moderat di Indonesia itu luar biasa bagus. Kita moderat banget dan alhamdulillahnya gitu ya para ulama-ulama di Indonesia itu memang menurut saya selalu mencari jalan yang tidak terlalu kanan dan kiri. hmm, Terlalu kanan dan kiri gitu kan untuk sesuatu permasalahan gender ini. Nah, bagaimana sekarang gitu kan di Indonesia melihat perannya perempuan di ruang publik? Alhamdulillahnya sudah dikasih ruang dan bahkan misalnya di politik aja kita itu dapat persentase harus ada perempuannya 30%. Nah, atau bahkan misalnya di dalam organisasi-organisasi, lembaga-lembaga itu perempuan tuh diminta, oh ini gimana nih keterwakilan ya. perempuannya harus ada gitu kan. Sudah Seperti ada itu. maksudnya kebijakan afirmatif yang Iya, betul. membuat perempuan harus dimunculkan di ruang-ruang publik, termasuk di posisi-posisi yang penting. Ya, kita misalnya beberapa hari yang lalu melihat jajaran anggota KPU Kalsel ya yang baru dilantik, dan kita lihat di situ ada laki-laki Iya, juga ada perempuannya gitu. Dan di betul. fakultas kita saat ini Ada hebat tadi ya, Pak Yano dekatnya dipimpin perempuan. oleh Ibu Dekan gitu. Dan di jajaran Hmm. kepemimpinan di fakultas juga dari 4 orang ya, satu dekan, tiga wakil dekan, jadi 4 totalnya, itu 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi kalau dilihat di atas kertas itu udah 50-50 itu. Iya, saya juga di channel Syariah Mencerahkan ini berharap sih keterwakilan Ada perempuan juga 50-50 ini. Menurut Eko, kalau kita bicara mengenai perempuan di ruang publik ya. Nah, begitu perempuan tuh menikah, nah di sini lalu mulai ada semacam harapan ya, Aha. atau lebih tepatnya mungkin tuntutan dari masyarakat sendiri agar perempuan itu lebih banyak hadir di ruang domestik, di rumah, Ya, betul. daripada di ruang publik di luar. Nggak tahu tuh, di rumah mungkin diharapkan mengerjakan pekerjaan rumah lagi kan, Domestik. mulai Yes. dari dapur, apalagi tuh kasur, apalagi satunya sumur. Umur kasur. Umur. Artinya masak, nyuci, bersihin rumah dan sebagainya. Nah, menurut kamu Betul, betul. ekspektasi seperti ini Hmm. em, sesuai nggak dengan gambaran Islam atau gambaran yang kamu yakini benarlah tentang peran perempuan? Ini menarik ya karena antara domestik dan publik, perempuan itu ketika memilih untuk berada pada ranah publik, mereka tuh tetap nggak bisa ngelepasin diri dari ranah domestiknya, Ya, gitu kan? Karena itulah yang diinginkan society, terutama Indonesia ya, ya, terutama Indonesia yang sangat patriarkis sekali. eh, eh, Setelah bekerja, kemudian ke rumah, tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, disinilah sebelum kita memasuki dunia tadi ya, menjadi seorang ibu atau misalnya ibu rumah tangga ataupun seorang istri, nah maka ini harus dibicarakan dulu kan sama pasangannya.
saya diperbolehkan nggak tetap berada pada ruang publik gitu kan? Apakah saya diperbolehkan keluar rumah? Apakah saya diperbolehkan untuk tetap bekerja? Nah, apabila memang sejak awal itu dia tetap kekeh ya perempuan ini untuk berada di ruang publik dan laki-lakinya melarang, maka ngapain dilanjutin gitu kan? Ngapain dilanjutkan pernikahan ini? Karena ketika dia menjadi si istri seseorang, maka dia wajib patuh kepada suaminya itu. Memang seperti itu di dalam Islam, seperti itu, dan saya tidak menolak itu. Memang wajib patuh kepada suami. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa dalam hadis ya, apabila ada manusia yang boleh disujuti gitu kan, maka mau diperintahkan untuk sujud kepada para suami. Oh, ini hadisnya sahih ya. Nah, maka artinya tingkatan bahwa kita itu harus taat kepada suami itu luar biasa gitu kan. Harus taat benar-benar sami'na wa ata'na kepada si suami ini. Nah, sebelum menapaki jenjang tadi pernikahan, maka harus dibicarakan ini. Gitu. Atau boleh tidak? Kerja nggak gitu ya? Ya, ini harus dibicarakan. Makanya salah satu yang dibicarakan ya, yang harus disampaikan selain visi misi pernikahan, kemudian juga bagaimana nanti kita mengatasi finansial dan lain sebagainya. Yang perlu dibicarakan adalah apakah saya boleh berada pada ruang publik atau tidak gitu. Salah satunya, ya kalau misalnya tidak diperkenankan, nggak boleh deh. Oh ya sudah, are you willing to provide me, kan gitu. Kan ada banyak perempuan-perempuan yang memang dia itu pergi ke ruang publik untuk bekerja, itu dia tidak ada pilihan lain selain bekerja. Misalnya keluarganya struggling financially, yang satu-satunya yang bisa bekerja ya dia, misalnya ayah ibunya sudah tidak dapat bekerja lagi, misalnya seperti itu. Jadi dia nggak punya pilihan, dia bisa bekerja. Nah, kemudian misalnya suaminya menyuruh dia berhenti untuk bekerja, apakah mereka bisa provide yang harus di-provide tadi, ayah ibunya yang tidak dapat bekerja? Kan seperti itu. Tuntutan ekonomi seorang perempuan misalnya itu membuat dia harus pergi bekerja. Ya memang misalnya dia dari keluarga yang tidak punya gitu kan, maksudnya ya struggling financially. Nah, maka dia harus bekerja. Nah, ketika seperti itu kemudian tidak diperkenankan untuk bekerja, kalau misalnya bisa ngasih, that's okay. Kan gitu. Kan kita nggak bisa cuman, oh kita tuh bekerja hanya untuk eksistensi diri. Iya, that's your privilege. Tapi kalau misalnya orang yang harus gitu loh, wajib, kalau nggak dia nggak bisa makan besoknya. Ini kan agak kejam kalau misalnya kita tadi bilang, ya udah nggak boleh diapa-apain lagi, kamu harus ada di rumah aja. Jadi yang kamu ceritakan tadi mungkin cocok ya untuk teman-teman mahasiswa yang belum menikah. Hey, sebelum kita obrolin dulu ya kemungkinannya gitu. Kamu punya tanggung jawab apa kan gitu ya? Ya. Kan kamu ya harus diomongin lah, masalah ini tuh penting banget untuk masalah finansial, dan kemudian untuk masalah apakah perempuan boleh bekerja atau tidak, istri boleh bekerja atau tidak.